Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dari Bapak Ibu guru ya, SMA Negeri 2 Pati ya. Pada siang hari ini diwadahi oleh komunitas belajar komunitas pengajar cerdas. Kesempatan kali ini saya kemarin menghubungi pengurus komunitas untuk minta waktu menjadi narasumber pada siang hari ini karena kebutuhan saya mendiseminasikan tugas saya sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 pada hari ini, karena deadline-nya sudah mendekati, maka saya buka hari ini dan bisa dilaksanakan. Terima kasih untuk pengurus komunitas pengajar cerdas. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu, monggo kita sama-sama mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua sehingga acara hari ini bisa terlaksana. Semoga nanti lancar sampai selesai. Kurang lebih nanti saya akan menjadi fasilitator Bapak Ibu kurang lebih 60 menit ke depan. Jadi ini bukan mendengarkan paparan saya ya Bapak Ibu, tapi nanti kita akan lebih banyak diskusi. Saya open discuss ya Bapak Ibu, jadi minta feedback dari Bapak Ibu tentang mungkin pengalaman Bapak Ibu di kelas ya. Secara prinsip saya orang baru di SMA ya, saya orang baru di SMA, jadi saya belum mengenal bagaimana iklim mengajar di SMA. Kemudian yang kedua, saya juga orang sini baru ya kan, maka saya juga belum mengenal budaya sini di Pati, maka saya juga harus belajar dari Bapak Ibu bagaimana mengkondisikan anak-anak yang mempunyai latar belakang di sekitar Kabupaten Pati. Di sini saya mengambil judul tentang mewujudkan kelas merdeka belajar. Pada konsep di sini maksud saya sebenarnya adalah diseminasi dari modul 1.4, tapi saya kemas dalam mewujudkan kelas merdeka belajar agar kita orientasinya ke persiapan semester depan atau tahun ajaran baru, gitu Bapak Ibu. Salam dan bahagia Bapak Ibu, semoga hari ini semuanya bahagia. Terima kasih semangatnya Bapak Ibu yang telah berkenan untuk bergabung di kegiatan ini, walaupun kemarin mendadak saya menghubungi panitia, tapi Bapak Ibu luar biasa banyak sekali yang berkenan untuk bergabung ya. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu semua. Karena yang kita lakukan adalah bagian dari mengaktualisasi dalam memberikan pelayanan kepada anak didik kita. Iya. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan belas kasih. Ini yang bisa disampaikan oleh instruktur guru penggerak Bapak Ibu. Mungkin di sini ada senior saya, ada Mbak Liva, ada Mbak Desi, ada Bu Tiati, ada Ibu. Nah ini mohon nanti saya diberi masukan karena beliau sudah lulus duluan daripada saya masih belajar. Saya sifatnya CGP rekognisi Bapak Ibu. Jadi saya menjalankan tugas fasilitator sekaligus menjadi CGP. Tapi bagian rekognisi. Karena dulu saya tidak memulai dari CGP langsung ke pengajar praktek dan fasilitator. Itu Bapak Ibu. Nah ini yang sering menjadi perhatian kita Bapak Ibu, mungkin sering menjadi diskusi bersama, di mana kita sering merasa anak-anak didik kita itu tidak fokus, tidak tenang, apalagi tidak ya Bapak Ibu, ketika sudah mulai siang, sudah mulai lama kita ngobrol sama mereka sudah mulai jenuh, sudah iseng, celah-celah temannya dan sebagainya. Nah, pernahkah kita itu mengajarkan agar atau mengajak mereka untuk tenang, untuk fokus gitu? Jadi dari kita dulu. Nah, saya pada siang hari ini mengajak Bapak Ibu itu untuk tenang dulu, untuk fokus pada kegiatan hari ini. Maksudnya kita bisa mendapatkan manfaat dari diskusi pada siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Baik, saya punya pertanyaan mati Bapak Ibu. Monggo, siapapun boleh menanggapi. Setuju atau tidak setuju memberikan hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Saya diberi jawaban plus statement alasannya.
ya Pak? Ya. Nah, oke, akan saya ubah Pak jawabannya. Ribet itu diklarifikasikan menjadi dua. Ada yang bersifat material, ada yang bersifat modal. Kalau saya sebagai pengajar agar efek belajar efisien Pak, ribet saya cukup Pak. Sudah bagus, saya sudah senang. Artinya Ya iyalah, tapi agar efektif efisien verbal oke. Ya, cukup. Terima kasih. terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang memberikan tanggapan yang lain mungkin atau ada yang tidak setuju? Setuju semua. Baik, setuju semua. Ya mungkin kalau guru agama bisa berdalih Allah saja menjanjikan surga dan neraka. Tapi nanti kita akan jawab ke dalam sampai ke sana. Yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Bapak Ibu sepakat atau tidak? Sepakat. Alasannya apa Pak? Ini pengalaman saya dulu ke sekolah. Ada yang Namanya kelasnya ya. Udah baca Inggris Pak Mafa. Ya. Enggak bisa lalu didoli Pak. Betul. Ternyata kita dari semalam tuh belajar. Kenapa? Takut tidur lagi. Baik, Kak, jadi alasannya di sini karena takut ya. Karena takut. Oke, dan saya catat karena takut. Monggo yang lain ada alasan yang lain Bapak Ibu. Takut karena kalau ada lagi Bapak Ibu yang punya Dan setuju. dan setuju Pak, monggo Pak. Bagaimana Pak kasus ini? Di hukuman itu konotasinya itu sudah negatif. Jadi kalau anak diberi hukuman berarti anak itu ya anggapannya bersalah. Sehingga untuk anak-anak di masa sekarang itu saya pikir pemberian hukuman punishment itu sudah tidak efektif lagi. Kecuali kalau kita ajak berpikir dengan kesalahan atau mungkin ketidakdisiplinannya dia itu akan mengakibatkan dampak yang kita ajak berpikir baru nanti dia ngeklik. Sepanjang dia tidak ngeklik dalam hal apa istilahnya logika, anak sekarang sulit. Kata kuncinya dikomunikasikan. Ya. Kalau ada pelanggaran dikomunikasikan. Ya. Baik. Bisa untuk pasar polisi loh, Pak. Baik. Banyak fisik. Baik. Sudah dua tanggapan yang berseberangan walaupun dulunya berseberangan. Baik, yang ketiga Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif. Jadi hukumannya beda. Tapi kalau hukuman itu kan bisa negatif, disuruh sambil ini hanya positif. Seperti membaca, membersihkan halaman sekolah ya, dapat meningkatkan disiplin peserta didik. Monggo. Pak Tamir mulai, monggo Pak Tamir. Setuju Pak. Itu rokimen. Saya mendapatkan hukuman. Iya. Malah kita pakai yang positif, tambah lagi pengen lagi nanti. Konsisten sekali Ya, Pak Tamir. tapi dua, kita kebaikan. Baik. Serang Pak, Kasumi. Apa kena benar sekali. Monggo yang lain. Bapak Bu Aku sebenarnya Susi. Kembali kepada tugas kita sebagai guru adalah mendidik dan menghukum. Baik. Jadi apapun bentuknya, kalau umpamanya kata hukuman itu jelas saya tidak. Baik. Kalau anak melanggar sesuatu itu bukannya dia ingin melanggar, tapi dia kurang tahu. Sehingga tugas sebagai guru pendidik adalah mengarahkan, mendidik, memberitahu yang benar seperti apa, itu salah, itu tugas kita. Bukan sama sekali bukan. Baik. Mungkin dua hal yang habis punya kasus dengan anak didiknya. Kasus-kasus seperti itu kan harus kita sikapi dengan alasan yang linear atau yang berdasar hukum. Oke, ya. Tapi saya dapat ribut nggak Pak? Ya, kita masuk ke laptop, masuk ke TV ya.
mulai Pak. Itu sudah dikatakan bahwa stop bullying. Nah, jadi kalau hukuman, saya sangat setuju mengapresiasi saudara saya yang namanya Karsumi SPD. Tepuk tangan Pak. Saya kurang setuju namanya Bapak Sultamen SAG. Jadi ketika ada kata hukuman, kan Pak Tamer itu kan pandangannya beda. Jadi kata hukuman tidak dibaca dengan lapang dada, tidak dimasukkan di mindset. Jadi kata hukuman mungkin harus menurut beliau. Kalau saya pribadi, Bu Susi SOP, karena mereka rasa sennya tinggi. Jadi sebetulnya hukuman itu adalah bahasa kasarnya. Boleh kok trik-trik itu disiasati. Kita yang saat ini digalakkan adalah hanya kesepakatan. Jadi kalau ada sesuatu, hendaknya kita sosialisasi, ide-ide kita tampung, kita putuskan kesepakatannya bagaimana untuk menuju apa saja dengan disiplin dan sebagainya. Oleh karena itu, apabila ada siswa yang melanggar kesepakatan, seperti saya sebagai wali kelas yang kemarin, itu ada siswa saya yang istimewa, yang alhamdulillah saat ini dia bisa menuju karir menuju itu karena gurunya pada baik. Baik sekali loh. Beliau juga mengasih nilai yang wow. Jadi dia itu hanya di bibir, di hatinya beda. Yang melanggar kesepakatan sekolah, jadi LULUS. Jadi tidak hukuman yang terjadi, tapi edukasi yang baik tidak mematahkan karir siswa. Terima kasih, mohon maaf Pak Tamer. Silakan Pak Tamer. Hukuman di sini ada dua, ringan dan berat. Kalau yang ringan, contohnya tadi dijewer, diudari, tempat yang sama. Saya tidak menyimpulkan dari semua pendapat itu baik dan benar Bapak Ibu karena punya alasan masing-masing. Ya, tinggal kita memaknainya seperti apa. Baik, kita ke berikutnya saudara. Baik, ini konsep beberapa soal. Pada saat tempat sebenarnya ada banyak sekali Bapak Ibu dari perubahan paradigma sampai ketiga institusi, tapi pada kegiatan siang hari ini tidak saya bahas semua Bapak Ibu. Nanti saya akan ambil tentang keyakinan kelas dan paradigma setelah ketiga institusi secara singkat saja Bapak Ibu. Mengingat waktunya yang terbatas. Tapi baru kematik saja antara Bapak dan Pak Tamer sudah luar biasa. Tapi kami sehat ya Pak. Justru kalau ada diskusi itu ribut. Kalau terlalu ribut nanti kemana saja malah nggak jadi. Lanjut. Baik, paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu. Ya, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi mengorientasinya itu karakter Bapak Ibu di profil pelajar Pancasila. Itu kita sudah hafal semua dan sudah melaksanakan P5 untuk 2 tahun ya Bapak Ibu. Insya Allah sudah luar biasa dari kita untuk memproses dari penerapan profil pelajar Pancasila. Tapi alangkah baiknya kalau bisa diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga diskusi lagi Bapak Ibu. Perubahan paradigma teori kontrol ke teori pilihan. Nah, ini ada beberapa ilusi Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Ini adalah sebuah ilusi, nanti Bapak Ibu. Guru bisa mengontrol murid itu adalah ilusi. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang, ini kritik ya, bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setelah diberi masukan itu akan menguatkan karakter. Itu adalah sebuah ilusi saja Bapak Ibu.
Nanti penjabarannya di belakang Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu juga ilusi. Yang Kang Absen ini guru agama pasti banyak tidak merasakan ini karena penguatan positif. Dan yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru yang lebih tua secara umum, umur itu bisa memaksa peserta didik itu dengan sebuah ilusi. Seperti kan anak-anak didik kita apakah semua nurut? Itu sudah terjawab sebenarnya secara kita. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid memilih untuk tidak melakukannya. Tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, dan itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Artinya gini Bapak Ibu, murid itu bisa saja tidak nurut dengan yang kita perintahkan. Maka teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, ya, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Artinya belum tentu yang diinstruksikan oleh guru itu semua murid mau melaksanakan. Ya, itu hanya sebuah ilusi. Maka kalau kita selalu banyak memberikan instruksi itu malah ngomong kadang ada yang sangat sedikit, ya kan? Apalagi saya di SMK dulu tahu banget bagaimana anak-anak 11-12 itu difotokopi menjadi semua rombel. Jadi difotokopi menjadi semua rombel. Jadi serunya luar biasa kalau di SMK. Kemudian ilusi yang ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu. Pak Kasumi bulan. Ini Pak, dia nanti menyimpulkan begini. Yang namanya kebaikan, yang namanya nilai positif kebaikan, memang tidak menyenangkan. Jadi seperti guru agama menjelaskan, agama itu ajaran budaya Pak. Guru agama harus menjelaskan, oh itu budaya. Ya, itu untuk agama ya. Kalau ya saya tidak tahu. Karena agama itu harus gurunya adalah menjelaskan sejelas-jelasnya. Bagaimana Pak Kasumi? Mulai sekarang tadi. Saya hanya mau mengatakan sebaik apapun yang kita sampaikan dan itu komunitas manapun itu pasti ada yang akan setuju, ada yang tidak setuju, ada yang menerima, ada yang menolak. Kita ambil contoh tadi yang disampaikan di Camil. Pada saat kita memberikan nasihat, pasti ada yang menerima, pasti ada yang mengabaikan. Itu sudah menjadi sunatullah. Berarti sepakat ya? Kalau ini hanya ilusi, kita nggak bisa memastikan semuanya menurut saya. Dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bentuk kontrol dapat berupa penguatan positif atau bujukan, dirayu, dikuatkan. Ya, biasanya ibu-ibu yang punya siswa sering nangis gitu, nangis sama gurunya juga, kemudian diberi penguatan positif itu bermanfaat. Usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu merupakan usaha untuk mengontrol murid. Dan seakan-akan itu dia sudah nurut dengan kita. Nah, saya mengarahkan A, B, C, D dan sebagainya. Ternyata si murid itu walaupun kita alim, halus dan sebagainya, yang dilakukan belum tentu mutlak seperti yang kita inginkan. Maka murid akan menyadari dan menolak rujukan guru. Murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi dia akan memilih jalannya sendiri, walaupun bisa jadi jalannya itu selaras dengan yang disampaikan oleh guru. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik. Ini tadi yang saya ngomongnya salah. Membuat orang itu dari sana ya, dari remote. Kliknya nggak ada, remote-nya nggak apa-apa ya. Bilang gini. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nanti akan dibahas lebih detail ya Bapak Ibu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi mereka yang mengembangkan
dialog yang negatif. Nah, kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Nah, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nyindir, berarti nyindir. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Jadi kita sebagai guru itu seakan-akan bertanggung jawab penuh terhadap siswanya, sehingga kita itu seakan-akan terbawa ilusi bahwa kita harus memberikan kontrol penuh kepada siswa-siswa kita. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Maka perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang, bisa saja hari ini dia karena sangat ketakutan ketika ada masalah kita tangani, besok bisa saja dia mengulang lagi dan seterusnya. Maka ini tidak untuk jangka panjang dan bahkan bisa memancing hubungan permusuhan antara guru dan siswa. Kalau di SMA tentu nggak ada Bapak. Kalau di SMK guru BP itu kalau perlu pakai helm kalau sedang sidang sama siswanya. Banyak kasus yang karena siswanya lebih besar itu langsung kontak fisik dengan gurunya. Kalau di SMK bisa jadi Bapak. Baik, nah ini tadi antara perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol Bapak Ibu? Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi seakan-akan itu kita menyamakan persepsi semua siswa yang kita ajar. Misalnya tertib itu baik, disiplin itu bermanfaat. Ya kita sebenarnya menyampaikan hal-hal positif. Tapi sebenarnya dia itu bisa memungkinkan untuk menolak dengan apa yang kita sampaikan. Karena apa? Kita itu lebih baik akan memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bagaimana alur dia menentukan masa depannya atau melihat masa depannya, mempunyai orientasinya itu masing-masing setiap dari manusia punya sudut pandang yang berbeda, dipengaruhi oleh latar belakang. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi yang paling saya menjelaskan Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya, itu tadi, siswa. Ternyata hanya siswa yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Mengontrol, termasuk mengontrol untuk manut, dan termasuk mengontrol untuk manut, atau mengontrol untuk tidak manut. Ini saya ambil saja. Nah ini materi cakupan untuk disiplin begitu. Nah ini saja Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebijakan universal ini di dalam kurikulum dikemas dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah ini yang tadi disampaikan Bu Ambar, kesepakatan yang diyakini. Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu saya yakin semuanya sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ini. Ada yang belum? Oh ada yang belum. Yang sudah, yang sepakat iuran pada hari 2000. Di awal pertemuan biasanya kan kita ada kesepakatan. Iya, masing-masing kalau masing-masing kata ibu dulu atau selaku wali kelas pasti akan beda yang dulu. Baik. Jadi intinya semua wajib ya Bapak Ibu ya ini ya. Berarti semuanya punya kesepakatan kelas. Nah, kalau punya sadar itu wajib Pak. Ya. Punya baru udah sadar, beda lagi. Rokok itu. Baik, Bapak Ibu saya ingin dengar dari Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mungkin ada
Ada perwakilan dari yang senior, ada yang muda. Yang muda saya. Oh, yang muda saya. Enggak. Ya. Monggo Bapak Ibu. Yang muda tadi belum suaranya belum banyak. Yang muda yang berkarya. Bagaimana Bapak Ibu? Panitianya mungkin ini. Gimana Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas? Ya, Jesse mana? Bor mana? Gimana Bor mungkin? Kalau saya di kelas itu biasanya di awal pertemuan ya, sebelum kita mulai pembelajaran itu ada beberapa syarat yang saya ajukan ke anak-anak, dan anak-anak juga boleh mengajukan beberapa keinginan mereka. Jadi kita temukan dengan biasanya untuk saya itu di kelas saya boleh minum air putih, tapi tidak boleh minum yang lain, dan juga tidak boleh makan maupun minum yang lain ketika saya belajar, karena saya punya dari jam fisika itu lumayan panjang 3 jam. Jadi kalau anak tidak minum itu juga kasihan. Jadi saya mengizinkan mereka untuk minum untuk makan ataupun nyemil atau makan permen itu saya makan. Dan jika ada yang melanggar, biasanya kesepakatan kelasnya adalah mengganti apa yang dia makan untuk dibagikan ke teman-teman satu kelas. Seperti itu. Gurunya kebagian. Gurunya biasanya juga dibagi. Juga. Karena terus akhirnya itu juga sebagai pengingat untuk teman-teman yang lain. Jadi mereka bisa saling mengawasi untuk mendapatkan jadwal seperti itu. Terima kasih Bu Pur. Jadi kalau saya ringkas, Bu Pur mengajukan draft, kemudian anak merespon dari draft yang disampaikan Bu Pur. Mungkin Bapak Ibu yang lain, monggo. Mbak Rifa juga boleh bersama Bu Desi. Kalau maksud saya kalau perspektif saya kurang lengkap kan Pak Jenengan bisa melengkapi. Monggo Pak Tamir. Ya, saya kan guru agama. Kalau kata-katanya mungkin bisa dengan yang lain. Kan guru ini beda. Dia kan nyanyi-nyanyi masalahnya. Guru agama sepakatnya pertama kita sama-sama berdoa, kemudian saya menyiapkan materi, kemudian ketiga kalau nggak mau mendengarkan jangan ganggu. Dulu ada tidur. Kamu tidur ada yang pergi sendiri, nanti ganggu berarti ada apa kita menang lain. Ya, itu poinnya ya Pak. Ya, poin. Maksudnya teknis untuk membuat kesepakatannya bagaimana? Apa ya? Awalnya tanya gitu. Tiba-tiba ada muncul di papan tulis ini kesepakatan kita. Itu atau jenengan yang menulis atau siswa yang menulis atau bagaimana? Umumkan oleh Pak Tamir dari siapa? Itu kan. Buat dah. Aturan. Saya mau dihukum. Dalam agama ini Pak masalahnya Pak. Itu wajib taat sama guru. Anak wajib taat sama orang tua, itu prinsip dalam agama. Wajib hukumnya. Bukan ada lagi yang diurusin tadi Pak Tamir nggak sepakat misalkannya. Mati aja loh. Baik, terima kasih Pak Tamir. Monggo Mbak Rifa. Sebenarnya kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kan supaya kelasnya sama kita sama-sama nyaman kan, guru sama muridnya sama-sama nyaman. Jadi kita putarkan pertanyaan ke anak, gimana caranya supaya kelas kita itu nyaman saat pelajaran, misalnya pelajaran saya pelajaran sejarah. Nah kita beri poin-poinnya, biasanya saya menyiapkan sticky note ya, sticky note ke anak-anak. Kemudian saya ya saat itu biasanya menyiapkan apa yang Plano. ya plano gitu. Terus nanti kan dari 36 anak itu kan nanti mungkin ada ya, misalnya ice breaking Bu kayak gitu, terus banyak ice breaking, terus apa biasanya boleh di kelas, terus apa gitu nanti Banyak tugas Bu. iya misalnya gitu kan sudah banyak tugas gitu. Nanti dari 36 itu kan kita golongkan per yang paling dia lah gitu. Nah akhirnya nanti kita sama-sama membuat poin-poinnya, kemudian kita kembalikan ke anak. Apakah ini kita sepakati anak-anak? Ya, Bu. Kalau tidak mari kita ulas lagi ya. Kurang ajar guru. Terima kasih Bu Rifa, detail sekali. Ada yang ingin menambahkan lagi Pak Ibu? Sudah kok. Oh, sudah. Kok
Ya, oke. Nah, saya punya pertanyaan yang tidak saya tulis di sini Bapak Ibu. Bagaimana kaitan antara peraturan, ada ya kan, ada tata tertib ya Bapak Ibu ya, dengan kesepakatan Bapak Ibu. Bagaimana kaitan antara peraturan? Kan kita punya tata tertib ya, ada skornya. Dan bagaimana mengaitkan antara peraturan dan kesepakatan? Bapak Ibu. Boleh? Bagaimana mengaitkan antara tata tertib dan kesepakatan? Ada yang bisa menjawab? Monggo Pak Tamir. Kesepakatan mengacu pada peraturan. Oke, baik. Loh, tadi katanya kesepakatannya dibacakan Pak Tamir. Oh, peraturannya tambahan dari Pak Tamir. Otomatis sesuai dengan aturan. Oh iya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Baik, cara substansi Bapak Ibu keyakinan atau kesepakatan kelas itu seperti yang disampaikan Bu Lipa tadi, bahwa bagaimana agar suasana kelas itu menjadi nyaman. Nyaman itu bukan berarti harus tenang Bapak Ibu, bukan berarti harus disiplin. Bapak Ibu semuanya duduk rapi, nggak boleh makan, nggak boleh bukan berarti seperti itu. Yang penting kata kuncinya apa? Nyaman. Nah, nyaman dan disepakati. Nyaman dan disepakati. Kalau memang kesepakatannya boleh minum, ya nggak masalah. Kalau kesepakatannya nggak boleh minum, ya tidak masalah gitu. Nah, kesepakatannya bagaimana? Karena ini juga akan berkaitan dengan latar belakang siswa, kemudian kondisi pelajarannya. Nah, pelajarannya bagaimana? Berat, menjenuhkan, eksak gitu misalnya, atau santai, olahraga, bocah ekonomi lompat ya lompat di sana, jadi raganya loh Bapak Ibu. Ya, disesuaikan dengan karakter mata pelajarannya masing-masing. Nah, kurang lebih kalau saya rangkum seperti ini Bapak Ibu untuk langkah membuat kesepakatan. Yang pertama, buat kalimat pemantik Bapak Ibu. Buat kalimat pemantik untuk membuat untuk memancing siswa menyampaikan pendapatnya agar kelas itu menjadi nyaman. Contohnya, kalimat pemantik itu yang pertama, guru seperti apa yang kalian hadapkan? Kan boleh siswa berharap gurunya sebenarnya Yang ganteng ini. Gurunya itu agak dipermak Pak. Itu Ya, guru seperti apa yang kalian hadapkan? Nanti anak-anak diberi post-it tadi, diberi post-it, diberi kertas, diberi kertas satu-satu. Kemudian suasana pembelajaran seperti apa yang kalian harapkan? Santai, serius. Ada loh Bapak Ibu yang saya kan terbiasa ngajar di SMK itu santai. Dan di beberapa kelas itu ketika saya minta feedback atau refleksi itu banyak yang menyampaikan saya terlalu santai. Pak, lebih serius Pak. Iya, makanya lebih serius. Ada 11/7 itu kamu jika IPR dikasih PR. Oke, bisa kasih PR. Yang lain jangan Pak. Ya kan permintaannya beda-beda. Iya. Bingung. Ya justru dari perspektif yang berbeda-beda tadi diambil jalan tengahnya dengan memberikan kalimat pemantik tadi. Kemudian teman seperti apa yang kalian harapkan? Nah itu kan kadang tidak terbahas ya Bapak Ibu. Teman seperti apa yang kalian harapkan? Saat diskusi itu temannya bagaimana? Saat mengerjakan tugas kelompok itu bagaimana? Itu kan perlu disampaikan dan perlu diungkapkan oleh anak didik. Kadang kalau menyampaikan langsung takut diberi post-it satu-satu untuk menuliskan pendapatnya, lalu diminta untuk menempelkan di papan tulis. Kemudian yang kedua, menentukan nilai kebajikan universal yang mendesak. Ini opsional saja Bapak Ibu. Misalnya di suatu tempat tertentu itu sudah ada keprihatinan terhadap nilai tertentu yang itu mendesak untuk diperhatikan. Misalnya di daerah tersebut rawan terhadap perjudian. Nah, itu kan di situ dimunculkan bagaimana menumbuhkan kesadaran anak tidak ikut terlibat di sana, mulai dari bangku sekolah. Lanjut. Lanjut di kelas. Ini kesepakatan kelas, bukan kegiatan secara keseluruhan. Kemudian bagaimana misalnya di daerah tersebut terbiasa dengan iklim yang seperti di Pati,
mulai dari sholawat menjadi lebih apa gitu. Boleh Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai tertentu, nilai kebajikan tertentu yang memang di situ menjadi ciri khas atau perlu perhatian boleh di highlight. Contoh lagi, sekarang sedang maraknya kasus korupsi. Itu bisa dimunculkan dari kelas, dilakukan dari kelas. Misalnya. Kemudian yang kedua, jadikan keyakinan sekolah sebagai referensi. Nah, di sekolah itu biasanya punya keyakinan juga. Di sini saya belum tahu yang mana karena saya belum tanya. Pasti punya ya peraturan atau keyakinan ada ya, Pak ya. Udah sih ya, pasti ada peraturan sekolah kan ada ya, atau keyakinan sekolah. Nah, itu dijadikan referensi Bapak Ibu. Jangan sampai keyakinan kelas yang lebih sempit itu bertentangan dengan yang lebih umum. Nah, contoh kalau kita belajar PPKN itu kan PP, yang peraturan pemerintah, Perpu itu kan nggak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, undang-undang atau undang-undang dasar. Jadi yang lebih sempit itu jangan sampai bertentangan dengan yang lebih luas. Susun keyakinan kelas melalui diskusi terbuka Bapak Ibu. Nah, seperti yang disampaikan Bu Iva tadi, dengan diskusi terbuka. Artinya tanyakan siswa, bisa dengan kalimat pemantik tadi nomor 1 Bapak Ibu. Kemudian saling berkontribusi untuk bercurah pendapat. Seperti yang disampaikan Ibu, antara guru dan siswa itu saling menyampaikan apa yang dimau. Tidak semuanya siswa. Nanti kalau sudah dikontrol, siswa itu sakar video kan yang dimau. Yang dimau ya sakar video. Maka kita juga harus memberi batasan-batasan agar usul-usul yang nanti diterima untuk dijadikan kesepakatan itu tetap dalam rules yang aman. Maka kita juga harus memberikan pendapat kita. Kemudian yang keenam, gunakan kalimat positif. Gunakan kalimat positif ya Bapak Ibu, bukan kalimat negatif. Jadi kalau kesepakatan kelas itu kalimatnya ini, tidak boleh makan, itu kan kalimat negatif. Diganti. Ya. Tidak boleh makan di kelas. Nah, jangan makan di kelas. Nah, itu diganti kalimatnya. Hah? Apabila ingin makan dan minum atau ingin izin makan dan minum boleh keluar kelas. Lalu setengah tenan aku tidak boleh izin juga betul misalnya gitu. Nah itu jadi kalimatnya kalimat yang positif. Kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang tidak negatif. Kalau kita dengarkan dari berbagai psikolog itu kan lihat pada tujuan, jangan lihat pada halangan. Ya kan Bapak Ibu, lihat pada tujuan, jangan lihat pada halangan. Karena kalau kita lihat pada halangan, maka kita akan tertuju fokus pada halangan. Tapi kalau kita fokus pada tujuan atau menuju pada tujuan, maka kita akan dengan sendirinya menghindari sebuah halangan. Nah ini tuh gambarnya lagi kok. Kita gambarnya lebih nyata ya. Proses Iya. Ini ada kesel ini. Kalau di presentasikan nggak muncul loh, kalau sini muncul itu. Satu halaman. Iya, ini saya coba. Nah ini kenapa saya mengajak mereka kok alut-alutan? Karena suasana saat saya membuat peralatan kelas itu sudah siang, sudah capek gitu ya. Nah ini salah satu trik saya untuk mereka itu kembali bersemangat dengan membiarkan mereka yo sampai dulu sih, tapi tetap terkontrol. Jadi biasanya saya meminta itu untuk rapi gitu. Tapi karena suasananya itu sudah capek, sudah jenuh, maka pokoknya karena sih. Itu lagi dirapikan lagi, dibaca lagi baru dirapikan. Nah, dengan seperti itu kan mereka ada yang apa senggolan sama temennya, ada yang apa ya maksudnya Bapak Ibu? Ada yang nyapa sama temennya gitu. Akhirnya mereka itu lebih
kesepakatan menyampaikan ide-idenya. Ini di kelas yang lain. Ini di 11.8, ini di 11.6 ya kalau nggak salah. Di kelas lain tadi saya cari dokumentasinya nggak ada. Dan ketika membuat kesepakatan kelas itu saya play musik, saya putarkan musik background gitu. Jadi suasananya itu tidak tegang. Ayo cepat ditulis kan gitu. Tapi santai. Jadi saya putarkan musik yang dia tadi. Musiknya apa mereka yang pilih, yang muter mereka sendiri. Saya nengane muter apa kalau pasang. Nah, itu saya ajak mereka silakan diputar musiknya biar suasananya santai, baru buat kesepakatan kelas. Selamatan. Nah, selamatan boleh. Ini kayaknya juga selamatan. Berapa yuk Pak? Berapa yuk Pak? Baik. Itu mereka yang pilih. Nah, ini contoh kesepakatan yang keyakinan kalau punya saya tadi tidak sempat saya foto. Kemarin memang tidak buat secara dokumen, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi kesannya tidak harus tertulis di kertas formal itu, boleh dimodifikasi, boleh dibuat bermacam-macam agar menarik gitu, menarik untuk dilihat, menarik untuk baca, santai gitu. Nah ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu untuk dikumpulkan besok kurang lebih itu kesepakatan kelas seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau konteksnya seperti apa, monggo bebas. Ini contoh-contoh kesepakatan kelas. Nah ini masih ada kalimat yang negatif ya Bapak Ibu ya. Misalkan menyalakan handphone di dalam kelas. Nah, itu bisa diganti. Kemudian ini yang sederhana misalnya menjaga kebersihan lingkungan, sopan santun, saat pelajaran berlangsung, beriman dan bertakwa. Nah ini tekanan banget ya Pak. Kalimatnya itu boleh sesantai ini Bapak Ibu. Ya, boleh santai ini. Ya, boleh apa Bapak Ibu ya? Piket kelas dilakukan lebih awal. Nah, kalimatnya tidak harus dalam konteks bahasa yang nah, ayo. Apa kalau sekarang kalimat baku itu ya? Dan kalimat baku. Kalimatnya bisa kalimat komunikatif. Tuh. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Ada yang mau ikut lagi sudah? Nanti kalau perlu saya share. Di foto ini guru apa layarnya? Dia komen. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kalau kita lihat memang berbeda-beda. Iya, yakin Pak Kasih langsung membantah. Ini dari versi materi guru penggerakan. Tapi secara umum sebenarnya yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima atau belonging ya Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah penguasaan atau power. Jadi mereka punya power. Kemudian yang kalau pertama tadi kan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kan ada anak-anak kita itu yang kadang sulit bergaul dan di kelas itu nggak punya tempat duduk. Kalau di 11.8 itu si siapa Pak yang duduk itu Pak juga namanya bukan perempuan Rehana. Itu kadang yang mau duduk sama dia itu ya belum tentu mau kadang saya nggak tahu. Kalau di kelasnya umur itu Rosa itu juga kenapa kalau Rosa itu mau buat kelompok dia itu nggak kebagian. Kelas ya dapat. Kalau di kelas yang lain saya tidak menemukan yang spesifik ya. Mungkin kalau pemilihan kelompok ada. Seperti kalau di 11.6 itu kalau saya buat kelompok matematika seperti Angel itu agak lama yang mau jadi kelompoknya. Saya juga nggak tahu alasannya apa. Maka ini kan seakan-akan mereka itu kurang bisa diterima. Kenapa harus dibeda-bedakan? Harus dibeda-bedakan oleh temannya. Nah itu kadang menjadi perasaan yang berbeda dari dia. Dan yang kedua penguasaan tadi sudah, kemudian kebebasan Bapak Ibu, freedom, tapi kebebasan yang tentu ada batasnya. Artinya dia boleh berimprovisasi tentang tugas-tugasnya. Kadang kan ada anak yang memang terbiasa terstruktur banget. Pak itu tugasnya harus di ini semua. Pak itu harus Pak. Ada kan anak yang seperti itu. Selalu menanyakan sangat detail. Jadi sebenarnya sapi laki-laki betina merah atau mempersulit diri ya gitu, mempersulit diri. Maka tidak perlu sampai itu. Bebas saja berimprovisasi sesuai dengan pemahamannya. Justru dengan pemahaman yang berbeda itu nanti akan semakin kaya referensi yang muncul.
Kemudian fun atau kesenangan, Bapak Ibu, mereka itu dalam belajar itu juga senang, Bapak Ibu, tidak terlalu tegang dan diterima melakukan kesenangan. Dan yang terakhir itu adalah bagian dari bertahan hidup, ya, bertahan hidup atau survival. Nah, ini kompleks ya, survival ini kompleks, termasuk kita sebagai seorang dewasa. Karena ini kebutuhan manusia, kita memang melakukan hal yang kemudian ini ada posisi kontrol dan restitusi. Nah, ini yang kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan pemating yang ada di depan tadi. Nah, ini ada posisi penghukum. Ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu untuk posisi penghukum. Segede nggak ini? Kamu tuh? Dimaklumi atau tidak dan bagaimana? Mungkin Bapak Ibu nanti boleh menambahi. Dimaklumi itu, dimaklumi. Kan itu, kan itu. Bukan karena siswanya dan kalinya. Kalau untuk masalah topeng itu sebenarnya dilematis sih Pak. Dilematis dalam di satu sisi memang dia melanggar kesepakatan sekolah, melanggar tata tertib karena dia sudah sangat sering sekali karena dalam satu minggu itu seminggu dengan 2 kali itu sudah ada luar biasa. Seminggu sekali. Seminggu dengan 2 kali itu sudah ada luar biasa untuk topeng itu. Jadi paling seminggu berangkat sekali, kadang seminggu belas sama sekali tidak berangkat. Karena setiap saya tanya, setiap saya mencoba mencari tahu dia kenapa dan dia sedang apa itu biasanya kebetulan dia meskipun seperti itu tergolong anak yang jujur, tergolong anak yang. Jadi kalau dia tidur dia jawab tidur. Saya baru bangun jam 10. Terus
Kalau untuk topik itu memang saya juga bingung sebenarnya bagaimana harus menghadapi. Jangan bingung kalau dapat sertifikat Jadi ada kalanya kalau memang dia memungkinkan untuk berangkat sekolah, ya saya mencoba bernegosiasi dengan dia. Besok berangkat ya, saya juga itu. Iya, tidak berangkat ya sudah. Besok pagi berangkat ya. Oh dia biasanya dia mengatakan dia itu memang bisa dilakukan. Tapi kalau memang dia tidak bisa, dia mengatakan jangan saya tidak berangkat. Baik gimana saya itu? Kerja bu, besok berangkat ya saya. Gak bisa bu, masih 1 hari lagi saya kontrak kuliahnya ya gitu. Saya mungkin bisa masuk dari Kamis bu. Berarti anak itu memang punya kelebihan yang lain, dia attitude-nya bagus, jujur, itu perlu diapresiasi. Ya, jadi memang kenapa saya masih melindungi dia karena memang kondisi dia yang tidak memungkinkan untuk berangkat sekolah setiap hari. Seandainya kalau memang harus di-push dengan aturan sekolah itu juga saya merasa iba, saya merasa tidak tega dengan latar belakang dia yang memang ya menurut saya memang tidak seperti anak-anak yang lain. Oke, terima kasih Bu. Memang banyak hal yang tidak ada di teori Bapak Ibu. Tapi kalau di guru penggerak ada yang namanya dilema etika, memang tidak terbahas di kegiatan hari ini ya Bapak Ibu. Dilema etika itu antara baik dan baik. Jadi sama-sama baik. Baik misalnya seperti kasusnya Topik sudah baik, tapi misalnya kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok sama-sama baik. Contoh lagi, ada anak rajin tapi yang aku tidak bisa mengikuti pelajaran. Ya kan? Itu namanya kurang nilai kemana? Nah, kurang baik. itu kan Kurang baik. Mana masalah ya? Ya maksudnya dia mau dikasih nilai berapa? Pantas nggak dikasih nilai 8? Nah, misalnya, tapi etikanya baik gitu misalnya. Iya, Nah, jadi mana etika? Apa sih belum? Ya, ada anak keset, misalnya jarang masuk, sering apa, tapi pintar, ulangannya bagus. Nah, bagaimana tindak lanjutnya itu ada juga di guru penggerak, namanya dilema etika. Mungkin saya pengen dengar dari Bu Ajeng nih, saya juga repot Bu Ajeng. Restu itu kalau di sekolah, Tidak Pak. iya, tapi kan sempat menjadi bahan perhatian itu. Restu, tidak restu. Oke. Ya, itu bagaimana Bu Ajeng menyikapi ya karena kalau pas pelajaran saya itu dia nggak punya catatan, bahkan hampir tidur gitu. Tapi tidak bisik seperti Noel. Kalau Noel kan bisik, tapi dia tenang sampai tertidur karena alasannya dia jualan cilok sampai malam, pulang jualan itu 2 cilok lagi, kemudian kalau pagi dia udah. Nah itu larannya kapan? Maka Bu Ajeng. Terima kasih Pak. Kalau restu itu memang latar belakangnya hampir sama dengan Topik. Tetapi awal-awal itu masih saya kasih toleransi. Kemudian memasuki semester genap ini dia itu lebih ke kalau tidak dihubungi oleh guru selaku guru BK atau saya wali kelas, dia tidak mengirimkan izin atau tidak memberikan kabar. Seperti itu. Jadi saya memberikan info ke gubernur kalau memang Esko ini kepengen apa ya, minta perhatian setiap hari itu harus ditanya. Dia nggak pernah masuk kenapa itu nggak pernah ngasih kabar. Tapi kalau baru di WA baru dia memberikan kabar. Seperti itu terus setiap hari. Jadi mau tidak mau saya dan gubernur harus memberikan tindakan seperti itu. Seperti kemarin itu langsung saya pengennya dia apa ya, seperti di tanteng ya Pak ya. Kalau lebih berat ke bekerja ya mau bekerja, tapi belum memberikan pilihan diarahkan ke SLB, ke SKB sorry, ke SKB Pak. Tapi tidak tahu sudah didaftarkan oleh gubernur, tetapi tidak tahu itu dilakukan dia atau tidak. Karena kan kita sebagai biasa mengarahkan ke sana seperti itu.
institusi itu pasti ada aturan-aturan, baik itu aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Terhadap aturan-aturan itu antara satu dan yang lain kita menjalankannya secara adil dan merata. Kalau terhadap salah satu anak dengan memang kondisi khusus dan seterusnya yang dalam tanda petik tidak mampu mengikuti aturan-aturan yang ada dalam institusi, maka saya condong dengan hal yang disampaikan lebih aksen. Kenapa? Sekolah ini punya aturan untuk bisa lulus, dia harus minimal memenuhi kehadiran sekian persen. Kalau dia memang tidak mampu hadir dalam pembelajaran secara aktif di jam-jam efektif, ya apa salahnya memang dia milih saja institusi yang lain. Kalau ini nanti dibiarkan, meskipun aturan itu sekarang saya sudah tidak tahu apakah aturan kehadiran yang disyaratkan dalam keputusan itu masih menjadi aturan atau tidak, kita tidak tahu. Sekarang kan semuanya serba merdeka, kan itu. Nah, anak sudah kemerdekaannya sudah sejauh itu, sekolah saja harus dihubungi, nah kamu harus sekolah. Nah, kamu nanti tak jemput jam berapa? Masa gurunya tidak merdeka? Anaknya sudah merdeka, maka gurunya tidak merdeka. Kan repot. Baik. Terima kasih Pak Kasumi. Mana Pak Kasumi? Baik. Ini yang terima kasih tanggapan Pak Kasumi. Nah, mungkin ini posisi pembuat rasa bersalah. Ini yang lebih pintar biasanya ibu untuk menyentuh perasaan siswa. Tapi ini perspektifnya agak berbeda Bapak Ibu. Silakan nanti bisa ditanggapi. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Sekarang ibu harus tulis apa nih Bu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuhan. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, sebenarnya kalau menghukum tadi kasar ya, otoriter gitu. Nah itu khawatirnya bisa menjadi dendam Bapak Ibu. Kalau yang menghukum wanita itu biasanya lebih aman ya, Bapak Ibu guru wanita. Kalau laki-laki bisa lepas baju. Mandi. Jadi kalau terlalu keras itu bisa. Mungkin kalau di SMA enggak. Bisa berpotensi seperti ini. Maksudnya setidaknya akan memacu juga. Tapi kalau merasa bersalah ini yang lebih terdampak sebenarnya siswa karena dia akan menjadi minder. Ada yang ini pernah nggak itu Pak Ibu? Atau ada yang pernah melakukan seperti ini? Tahu. Oh, nggak ada ya. Dan ini teman Bapak Ibu. Apa ini? Aku sing harus bos. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis saya mau ngomongnya saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Kalau sudah sana ke sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Ini kan kesini nggak bisa Bu. Ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Mungkin kalau itu gradasi lah, tadi kan gradasi dari yang stage 1, 2, 3. Ada lagi tidak Pak? masih ada dua lagi. Yang akhirnya nanti kemudian tidur Pak ada. Ya kalau di teman ini memang rasanya seperti tidak ada gap gitu yang sangat kelihatan antara guru dan siswa. Maksudnya nanti siswa itu merasa apa ya kebablasan dari Bapak Ibu. Menganggap gurunya itu wes besok bapak nek ketemu buabar beres. Nah kadang gitu. Paling telatnya rapopo itu paling sih cukup buabar kan wis peran. Kadang ada yang merasa nggak pasti cuma Kalau mungkin bisa menunjukkan dua sisi. Satu misalnya anak bisa juga dia lebih baik, dan dia merasa gurunya itu sudah terbiasa yang lebih baik. Atau yang kedua malah menyepelekan. Jadi kemungkinannya juga tergantung dari anaknya juga Pak. Ada yang menyepelekan, ada yang dia mungkin malah lebih baik lagi. Tak nanti. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, ini ada lagi Bapak. Masa tak ya? Posisi pemantau monitor. Apa sekarang? Sama segini. Nanti kalau itu tak amin. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kalau di Hukuman ya? pun kan Boleh Pak, kan ini. positif positif. Cocok itu mulai. Kalau di pemantau ini Bapak Ibu tadi disebutkan tidak ada sudah berapa kali terlambat itu konsekuensinya si guru itu harus punya data. Harus punya data. Jadi sudah berapa kali terlambat nanti siswanya yang iseng itu memang berapa kali Bu? Mulai saja jawab kan? Nah memang harus berdasar data. Kalau pemantau ini basicnya data. Basicnya data. Atau mungkin malah sudah berapa kali terlambat, memang berapa Bu? Nah, maunya jadi pemantau, malah jadi penghukum, malah lawan. Jadi emosi. Kalau pemantau ini kan dia sudah harus punya kesepakatan. Iya. Jadi kesepakatannya ini nanti hukumannya gini kan. Ya maksudnya konsekuensinya. Nah, nanti hukuman. Yang kelima. Yang kelima ya. Belum. Dengan juga belum ada. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan
memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Bu, terima kasih. Itu posisi yang kelima, posisi sebagai manajer. Itu yang ingin memberikan komentar dulu. Anu Pak, kalimatnya kurang Pak ibunya. Gimana Pak? Kalimatnya kurang juga ibunya, tapi bukan kalimatnya kurang. Harusnya tambahannya buat nih. Ini sebenarnya kita sudah masuk ke materi berikutnya yang namanya restitusi, Bapak. Jadi mengingatkan anak untuk kembali ke keyakinan. Kalau kalimatnya mungkin ini selaras dengan yang disampaikan Pak Kasmi tadi. Harus ada komunikasi untuk mengingatkan anak dan merefleksikan diri sendiri dan melihat aturan. Kan Pak Kasmi tadi seperti itu ya Pak Kasmi di depan ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Ini masuk ke restitusi. Jadi mengajak mereka untuk berdiskusi dan menumbuhkan kesadaran dalam diri anak itu. Jadi memang sulit Bapak Ibu. Kadang kalau pengakuan kalau anaknya dalam tanda kutip tidak ngomong ini, jawabannya ngalor itu. Saya pernah menyebut nama nggak apa-apa ya Bapak Ibu, karena ini bukan rasani tapi untuk menjadi perhatian bersama. Si Akbar itu Bu, bisa diskusi malah puas yang mati. Malah puas yang mati. Ya kalau yang lain itu maksudnya dia merasa, maksudnya dia tahu akan kesalahannya, kemudian memperhatikan dan entah nanti akan mengulang beberapa kali pertemuan berikutnya. Kalau Akbar itu nggak tahu kan. Orang sih nggak ada. Sulit itu. Berarti kamu belum satu. Baik, ini yang disampaikan Pak Namir dan Bu Ani tadi ya Bapak Ibu. Sebenarnya ada motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal dan internal yang orang itu melakukan suatu perbuatannya. Nah, ini motivasi eksternal misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya didoli ya Bapak Ibu. Itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Misalnya didoli. Jadi itu adalah motivasi eksternal. Jadi ada keterkaitan dengan orang lain. Jadi misalnya guru tadi didoli, dia takut. Tapi ketika guru tadi shock, dia tak takut. Jadi dia akan memerankan karakter yang berbeda-beda dan tergantung oleh orang lain. Itu motivasinya motivasi eksternal. Dan yang kedua, ini masih motivasi eksternal Bapak. Untuk mendapatkan imbalan, ini yang disampaikan Bu Ambar tadi, imbalan walaupun verbal gratis. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apabila saya dapatkan, apabila apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Jadi saya mengerjakan PR itu agar nilainya bagus. Misalnya, saya mengerjakan lebih awal biar jadi ada keterkaitan dengan orang lain. Ini kalau bahasa agamanya riya, gimana? Betul. Bahasa agamanya riya. Ini motivasi eksternal. Nah, yang paling bertahan lama itu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi dalam Bapak, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi sadar, Itu bukan pilihan tapi pahala. Oh, pahala. Kita sholat nanti harapannya itu nanti kata pahala
modul itu diarahkan atau disarankan memilih yang terakhir sebagai manajer. Tapi ada kalanya yang posisi hukuman yang posisi sanksi tetap harus dilaksanakan dengan kondisi-kondisi tertentu seperti yang disampaikan Pak Asmi dan contohnya Bu Hasim tadi. Kalau memang sudah tidak bisa mengikuti aturan, ya kan perlu ada suatu tindakan. Jadi tidak mutlak. Pak, berarti hukuman itu tergantung dari individunya. Misalnya ada anak yang memang harus dihukum, dia bisa berubah. Ada anak yang tanpa hukum dia bisa berubah. Jadi tergantung dari individu masing-masing. Oh, dunia Bu. Ini saya diskusikan dengan Pak Tamir sama Bu Ani itu pasti. Ketika ke tempat Pak Ulil itu ya, Pak Tamir diskusi sama Pak Tamir, bukan rasa isi soalnya, mendiskusikan bagaimana mencari solusi. Kalau anak itu memang bisa nalar, dikandani, dibedeni, diceritai masa depan ini loh, nek kowe ora sinau dan sebagainya sampai kamu kita ngerti kalau itu ya tetap nggak nyampe karena memang reasoningnya belum dapat gitu. Akalnya lemah. Nah, alatnya belum. Mungkin dia fisiknya sudah besar, sudah berkembang, tapi pendewasaannya dia belum sampai. Kalau kita lihat di psikologi itu antara laki-laki dan perempuan kan berbeda. Perempuan lebih dulu untuk dewasa, nah laki-laki menyusul. Nah kadang ada anak yang ketika sekolah itu biasa-biasa saja atau rendah untuk laki-laki. Ketika sudah kuliah atau kerja itu melejit. Nah, karena memang kedewasaannya, tumbuh kesadaran dan sebagainya itu di usia setelah 18 itu. Ya, nah itu yang perlu kita pahami juga dan tidak boleh kita memvonis kalau dia selalu gagal. Karena memang kita berada di anak-anak yang memang mereka itu sedang mencari jati diri. Iya, masa perkembangan dan ini perbedaan konsekuensi Bapak Ibu, ya dikenalkan dengan hukuman dan konsekuensi. Ada beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Bukan berarti konsekuensi itu merupakan hukuman atau sanksi. Contohnya hukuman, suatu yang menyakiti harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Contoh lagi yang spesifik, anak membenci kedisiplinan. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman lagi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat kira-kira masuk ke konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi Pak Tamir. Wah, jadi aku sih gitu. Salah apa benar pokoknya gitu. Nah, pokoknya beda. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlalu duduk di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ringan. Grade-nya meningkat 2 kali. Itu bener deh ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ringan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ringan. Amin. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kemudian murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah. Oh tidak ya, untuk kemudian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini harusnya melepas ya. Oh tidak menggunakan. Ini gimana Bapak Ibu? Hukuman ringan. Mana Pak konsekuensi? Hukuman ringan. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran
pelajaran PJUK, maksudnya dikalikan. Kalau 5 menit 1 kali, 10 menit 2 kali. Konsekuensi apa bukan? Kita lihat Bapak-Ibu. Hukuman yang bisa buat daya. Kita nih loh. Mengganti jelas konsekuensi ya. Nah ini yang tadi jadi perdebatan itu ya kemudian disuruh melepas ya. Kalau secara umum sudah paham. Tapi benar-benar Akhir. Ini soalnya itu Pak Amir itu betulnya 10. Kebablasan lah. Yang terakhir Bapak Ibu masih ada waktu kenapa Bapak Ibu dari absen. Ya sebelum masa. Insya ini sudah terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir ada restitusi Bapak Ibu. Selain hukuman dan konsekuensi ada restitusi. Jadi ada konsekuensi, hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa itu restitusi? Misalnya gini, bila ada seorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahannya, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Misalnya tidak sengaja saya menjatuhkan HP-nya Bu Ambar. Oh jangan. Apa yang terjadi ya boleh sing ingat. Menumpahkan gitu. Tidak usah saya bersihkan sendiri, tidak usah dibantu karena bagi apalagi ada perbedaan usia. Terus Kita baca sak gelas ini sisa. Nah, kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang bilang salah pada kita adalah langsung memaafkan, langsung dimaafkan, sampai aneh-aneh. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Rapopo lagi video atau sisi contoh aku terus. Dan tadi yang contoh di gambar ini ya. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Bukan menebus kesalahan ya Bapak Ibu. Ini konteksnya memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada sampai ini ya. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri. Membuat kondisi menjadi impas, menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Jadi memang tidak mutlak benar, nanti seperti itu. Sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan atau kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Ini loh salahmu, coba diperhatikan. Saya lagi mengatakan kamu seharusnya tahu bahwa kamu seharusnya bertindak. Misalnya ini jangan melakukan ini. Atau mengatakan murid kita akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Kamu kan pernah melakukan ini. Kamu kan pernah terlambat. Sekarang terlambat. Terus pertanyaan padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Yang terakhir, mengkritik dan mendiamkannya. Mana Bapak yang sebaiknya dilakukan? Pertama. Baik. Ditujuki salah ya Pak. Berapa ini? Monggo yang lain punya pendapat yang berbeda. Yang pertama, boleh. Aku harus nganu. slogan. Cek dulu. Bisa Cek dulu, cek mana ceritanya. Nah, juga yang keempat. Yang keempat, Pertanyaan padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? baik. Kalau kita cerita yang keempat, yang lain? Oke, yang keempat. Nah, restitusi itu merujuk ke yang keempat ini. Jadi bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Jadi diajak berdiskusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, memperbaiki Bapak Ibu ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen ya. Jadi restitusi itu memberikan kesempatan mereka untuk berefleksi. Sebenarnya nanti kalau di modul yang lain ada materi coaching Bapak Ibu. Jadi setiap orang yang bermasalah sebenarnya sudah satu paket dengan solusinya. Tapi dia itu tidak menyadari kalau solusi itu sebenarnya ada pada dirinya. Contohnya bangun kesiangan. Kan dia sebenarnya tahu, cuma belum melakukan. Masih menjaga alarm, tidak tidur terlalu malam dan sebagainya. Nah, kita sebagai guru itu menemani mereka untuk berdiskusi atau menawarkan restitusi agar mereka sadar kalau hal-hal ini yang perlu dilakukan dan ini tidak perlu dilakukan atau dikurangi sehingga tidak mengakibatkan yang lain. Monggo Pak Samir. Itu artinya adabnya kalah dengan nafsunya. Oh iya. Tepuk tangan untuk Pak Samir. Jadi ini menurut saya pinjam istilahnya Pak Samir, kita sebagai guru mengenalkan atau mengajak mereka lebih mengunggulkan akalnya dan mengalahkan nafsunya. Nah ini berbeda, kelihatan ya Bapak Ibu ya, kecil ya Bapak Ibu. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau di sini hukuman itu dianggap negatif, konsekuensi itu netral, dan restitusi itu positif. Hukuman itu dianggap identitas gagal, kemudian konsekuensi dan restitusi itu adalah bagian dari disiplin positif yang diharapkan merupakan bagian dari identitas sukses. Dampaknya lebih baik ke siswa. Kita ke siswa ya Bapak Ibu. Tentunya hukuman. Ini saya ambil beberapa sesuatu yang diinginkan harus terjadi. Kalau konsekuensi tadi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi tidak memaksakan sesuatu terjadi, tapi ada pilihan. Kemudian yang lain, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau hukuman ini ya sama beberapa ya. Kemudian kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi itu ketika dibenturkan terhadap permasalahan yang lain, dia harus memahami ulang apa konsekuensinya. Dia apa konsekuensinya? Tidak muncul dari dalam dirinya atas kesadaran tidak melakukan satu kesalahan. Jadi setiap kasus yang berbeda, dia akan perlu waktu untuk mengenal lagi apa solusinya. Kemudian kalau restitusi adalah mencari terpecahnya masalah atau masalah yang terpecahkan. Jadi diajak mengenal apa masalahnya, penyebabnya apa, dampaknya apa, bagaimana solusinya. Ini dijawab sendiri. Kalau kita ingat di PNM itu kan alurnya kan sudah seperti itu. Kita diajak refleksi. Permasalahan ketika observasi itu apa? Itu kan kita disuruh menjawab sendiri untuk berefleksi. Kita tahu yang kesalahan kita masing-masing. Kemudian dari situ apa tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki? Terus bagaimana pelaksanaannya? Itu arahnya ke mana itu? Ciri-ciri restitusi, ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki tindak, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Alasan gitu ya Bapak Ibu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bukan suatu hukuman atau sanksi, tapi kesadaran atas dirinya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Ini yang di underline itu ya Bapak Ibu sebagai titik fokusnya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi ketika kembali ke kelas itu tidak dibully dan sebagainya.
ini ada posisi kontrol dan sebagainya. Sebenarnya banyak Bapak Ibu. Nah ini saya gunakan untuk yang terakhir sebagai penutup Bapak Ibu pada terakhir di restitusi. Ada langkah-langkah restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kurang lebih seperti ini. Menstabilkan identitas. Jadi intinya gini, saya tidak membacakan ini. Menanyakan kepada siswa itu atau anak tersebut peserta didik kenapa berbuat salah, apa salahnya, kan? Kenapa berbuat salah, belum ke alasan itu. Jadi apa kesalahannya? Menyadarkan mereka kalau mereka itu melakukan suatu kesalahan tertentu. Jadi menyadari akan kekurangannya atau kesalahannya. Kemudian verifikasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih baik atau yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan. Jadi seakan-akan kita memberikan pembenaran sedikit ya, kadang kita juga mengatakan saya juga pernah berbuat seperti itu, atau orang lain berpotensi untuk berbuat seperti itu. Jadi memvalidasi kebutuhan, artinya antara kedua belah pihak itu setara atau memiliki kondisi yang sama. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, kalau berbuat seperti itu melanggar keyakinan yang mana? Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu bahwa kita memang mulai dari awal itu dengan membuat kesepakatan atau keyakinan. Kemudian kalau ada suatu permasalahan itu anak-anak beri kesempatan untuk melihat kesalahannya. Kemudian dari kesalahan itu anak-anak diminta untuk kembali melihat kesepakatan awal. Sebenarnya ada refleksi, tapi tidak perlu ya Bapak Ibu. Ini banyak sekali tadi hal yang menarik dari diskusi Bapak Ibu, pendapat-pendapat yang disampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktu kesibukan kami dengan. Semoga bermanfaat dan menjadi awal dari Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan Bapak Ibu. Saya persilakan. Sudah cukup? Cukup. Thank you. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu. Semoga yang kita lakukan ini memberikan amal kajian bagi kita semua, karena bagian dari upaya kita memperkaya diri dengan pelayanan usaha. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Anda dan Pak Kami masih ada.